Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El-Laila Official, menjelang penutupan pelunasan haji reguler. Tahap 1 tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Satu data penting justru memunculkan tanda tanya besar. H-1 penutupan 23 Desember 2025. Data per 22 Desember 2025 pukul 13.18 waktu Indonesia Barat. Mari kita lihat angkanya secara jujur. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan analisis terbaru seputar pelunasan haji 2026 yang semakin menegangkan. Sahabat semua, data resmi yang perlu dicermati. Jumlah jemaah yang berhak lunas 201.585 orang. Sudah dinyatakan istita'ah 152.357 orang. Sudah benar-benar melunasi 139.563 orang. Persentase pelunasan 69,23%. Artinya apa? Sekitar 62.000 kuota belum terisi penuh secara pelunasan, padahal antrean haji Indonesia puluhan tahun. Minat berhaji sangat tinggi. Ini sudah H-1 penutupan tahap pertama. Ini bukan angka kecil, dan ini bukan situasi normal. Sahabat semua, poin kritis pertama, istita'ah bukan jaminan lunas. Lebih dari 152.000 jemaah dinyatakan istita'ah. Artinya, sehat, layak berangkat, secara syarat administrasi dan medis lolos. Tapi faktanya, sekitar 13.000 jemaah yang sudah istita'ah belum melunasi. Ini menandakan satu hal penting. Masalahnya bukan di niat, tapi di kemampuan dan sistem. Kemudian poin kritis kedua, provinsi besar juga tersendat. Kalau hanya provinsi kecil yang rendah, mungkin bisa dimaklumi. Tapi data menunjukkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur masih menyimpan selisih besar antara berhak lunas dan yang benar-benar lunas. Ini menegaskan masalah pelunasan haji 2026 bukan kasus daerah tertentu, tapi persoalan nasional. Lalu, poin kritis ketiga, lonjakan harian. Pelunasan, kejar deadline. Grafik pelunasan harian menunjukkan lonjakan tajam di hari-hari akhir. Angka tinggi bukan karena sistem ideal, tapi karena jemaah terpaksa berpacu dengan waktu. Ini bukan pola perencanaan matang. Ini pola reaksi darurat. Kalau antrian haji bisa berpuluh-puluh tahun, lalu kenapa kuota justru sulit terisi? Kenapa jemaah yang sudah layak masih gagal melunasi? Apakah biaya makin menjauh dari kemampuan real jemaah? Atau sistem pelunasan terlalu kaku dan tidak manusiawi? Ini pertanyaan kebijakan, bukan pertanyaan jemaah. Sahabat semua, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, monitoring pelunasan per provinsi. Karena kalau masalah hanya terjadi di provinsi kecil, mungkin bisa disebut kasuistik. Tapi data justru menunjukkan problem terbesar ada di provinsi dengan kuota terbesar. Mari kita lihat satu persatu. Jawa Timur, kuota terbesar nasional, berhak lunas 42.053 orang. Istita'ah 32.190 orang. Sudah lunas 29.892 orang. Artinya, ada hampir 12.000 jemaah yang berhak lunas tapi belum istita'ah, dan lebih dari 2.200 jemaah yang sudah istita'ah tapi belum melunasi. Ini provinsi dengan tradisi haji sangat kuat. Kalau Jawa Timur saja tersendat, masalahnya jelas bukan di minat. Jawa Tengah nomor 2 terbesar, berhak lunas 33.844 orang. Istita'ah 27.195 orang.
sudah lunas 24.622 orang. Selisihnya mencolok, lebih dari 6.600 jemaah belum istita'ah. Sekitar 2.500 jemaah istita'ah belum melunasi. Ini menunjukkan dua lapis persoalan. Pertama, seleksi kesehatan yang ketat. Kedua, beban pelunasan yang tidak ringan. Kemudian, Jawa Barat, antrean panjang, berhak lunas. 29.372 orang istita'ah, 20.860 orang sudah lunas, 19.301 orang. Artinya, hampir 9.000 jemaah belum lolos istita'ah dan 1.500 lebih jemaah layak berangkat belum mampu melunasi. Padahal Jawa Barat dikenal sebagai lumbung jemaah haji nasional. DKI Jakarta ekonomi kuat tapi tetap tersendat. Berhak lunas 7.737 istita'ah 4.773 sudah lunas 4.318. Bahkan di ibu kota hampir 3.000 jemaah belum istita'ah. Ratusan jemaah istita'ah belum melunasi. Ini menepis anggapan bahwa persoalan pelunasan hanya soal daerah atau ekonomi lemah. Lalu Banten dan Sulawesi Selatan. Banten berhak lunas 9.023 orang. Lunas 6.636 orang. Sulawesi Selatan berhak lunas 9.594 orang. Lunas 7.808 orang. Dua provinsi ini sama-sama antusias tinggi, tradisi haji kuat, tapi tetap menyisakan ribuan kuota belum terkonversi menjadi pelunasan. Lalu, apa artinya semua ini? Kalau kita tarik benang merah dari provinsi-provinsi terbesar, masalahnya bukan di wilayah, bukan di budaya berhaji, bukan juga semata-mata kesehatan, melainkan beban biaya, waktu pelunasan, skema kebijakan yang belum adaptif dengan kondisi real jemaah. Dan menariknya, seluruh pelunasan adalah non-cadangan. Artinya, kuota utama saja belum optimal, belum masuk cadangan, tapi tahap 1 sudah di ujung penutupan. Ini menandakan fondasi pelunasan memang rapuh sejak awal, bukan sekadar kurang waktu. Ketika provinsi-provinsi terbesar nasional menunjukkan pola yang sama, yakni gap besar antara berhak lunas, istita'ah, dan pelunasan, maka satu kesimpulan sulit dibantah. Sistem pelunasan haji 2026 sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau ini terus dianggap wajar, maka setiap tahun kita hanya akan mengulang kalimat yang sama. Nanti juga tertutup di tahap berikutnya. Padahal, problemnya tidak pernah diselesaikan di hulunya. Sahabat semua, konten ini bukan menyalahkan siapapun. Ini membaca data apa adanya. Karena, kalau tahap 1 saja sudah berat, maka tahap berikutnya hanya akan jadi tambalan, bukan solusi struktural. Sahabat semuanya, pelunasan haji bukan soal angka semata. Ia cermin dari keterjangkauan biaya, keadilan sistem, dan keberpihakan kebijakan pada realitas jemaah. Dan hari ini, data pelunasan haji 2026 sedang memberi sinyal yang tidak bisa diabaikan. Kalau sahabat semua setuju data harus dibaca jujur, like, subscribe, dan bagikan agar diskusi soal haji tidak selalu ditutup dengan kalimat sudah biasa. Karena yang biasa itulah yang membuat masalah tak pernah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Laila Official. Kalau